kembali sahabat Kenamaan yang dikasihi oleh Tuhan. Baik, kali ini kita akan melihat sebuah perdebatan dua dokter teologi. Saya pikir ini adalah perdebatan yang harusnya menjadi wadah untuk mereka memperdebatkan doktrin. Baik, kita akan melihat apa yang menjadi perdebatan mereka berikut ini. Jadi pertama, saya mau bilang nggak pernah saya mengutukmu. Kapan pernah kukutuk? Buka aja bang, semua yang namanya abang baru tadi buka itu video terkutuk, nama saya diseret-seret dalam video terkutuk itu. Mari kita melihat di dalam 1 Timotius 6:20. Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Dan mana? Saya udah jelaskan tapi kamu nggak ngerti. Pak Yosua Teo, boleh tahu Ya. nggak Anda pernah belajar teologi di mana? Saya belajar teologi di banyak sekolah teologi, tidak perlu Anda tahu. Apa yang dipertontonkan oleh dua doktor teologi ini tidak ubahnya seperti memperebutkan sebuah mainan yang sedang dipegang oleh gurunya, teman-teman. Kita kembali lihat apa yang mereka sampaikan. Iya dong, kenapa mesti? Anda siapa saya mesti laporkan ke Anda? Tidak perlu toh. Saya hanya mau bertanya, masa nggak boleh? Kelihatan kan teman-teman? Masa saya mau main nggak boleh? Masa saya mau barang itu kamu nggak boleh? Karena apa? Kalau saya kasih tahu lembaga teologi yang saya pernah masuki dari S1, S2, S3, pasti Anda jengkel karena Anda bilang, oh itu ece-ece, dan atau Anda bilang, oh ini karena Pantekosta, oh karena ini karismatik. Polarisasi berpikir. Tidak. Apalagi Anda mengagung-agungkan Cambridge. Nggak usah saya tahu itu stereotip seperti itu, Pak. Apa gunanya Anda mau tahu STT saya? Yang penting Udah. ajarannya, uji ajarannya. Iya, Pak. Udah. Itu aja. Udah, Silakan. perdebatan yang sama sekali tidak membangun iman. Mereka memperdebatkan gelar. Sekarang gini, karena menurut saya Bapak itu terlalu bodoh. Ya, Pak JT, ya. kalau sekiranya Bapak rendah hati, kasih tahu aja di mana Bapak pernah belajar teologi. Karena Nggak perlu, Ya, saya nggak perlu. Kenapa mau lapor sama Anda? Nggak perlu. bukan melapor, bukan Nggak, melapor. kalau Anda mau tanya, masuk ke Departemen Agama, Bimas Kristen, periksa aja dari situ. Nggak mungkin orang-orang semacam saya terus kemudian bisa sembarangan masuk. Tak, periksa aja, laporkan ke Diktimana dan sebagainya. Ya, Pak Anda terlalu JT. sombong, Pak Mangapul. Seolah-olah kalau cuma sekedar doktor secara administratif, lalu nggak punya pemahaman sendiri tentang Alkitab, cuma ikut-ikutan JT. doktrin turun-temurun, ngapain coba? Dari debat kusir ini kita melihat apa yang dikatakan oleh kitab pengkhotbah yang mengatakan bahwa pengetahuan itu sia-sia, teman-teman. Pak JT bertanya Ya. itu sombongnya. Sombong, karena Anda bilangin saya bodoh, bego menurut urusan Anda. Loh. Mestinya sebagai orang tua, wise, nggak Ukurannya. boleh dong bicara begitu. Jangan sombong lah. Ukurannya gini, Bapak mau bicara akademis atau mau bicara suka-sukanya? Enggak, saya mau bicara BMPT KKI yang Anda ribut-ributin, panggil-panggil Pak Dirjen kayak anak kecil apa segala macam, suruh tutup apa sesat-sesatkan Erastus dan sebagainya, saya dan sebagainya. Untuk tikus, untuk ayam, tentang tikus, buntut kebo, ayam bu, ayam kebo, ayam. Itu lain lagi tuh. Sekarang Apa kita yang ngomong lain? Itu yang bikin saya marah, Mang. Itu yang bikin saya jengkel. Masa Anda libat-libatkan pemerintah lalu semacam bego-begoin Pak Dirjen seolah-olah karena tidak punya latar belakang teologi jadi dia nggak ngerti apa-apa. Sombong kali kau, Bang. loh. Kenapa itu soal sombong itu urusan Tuhan dengan saya lah.
Tapi Ya, saya hanya soal tanya, urusan bodoh juga urusan saya dengan Tuhan, bukan Anda. Loh. Anda tidak berhak. adikku JT, kan Ya, kamu abangku. bilang nantangin saya berteologi. Ya, kapan kita? Ya boleh. Saya minta nomor. Ada yang datang di WA Anda, Pak, minta nomor, kasih nomor WA-nya, Pak, untuk kami juga ini. Anda bilang nggak perlu di WA segala macam, nggak dikasih kok. Bu, Andra banteng, dia gebuk. Andra banteng, dia lucu. Aduh. Ngobrol santai abang adik. Kamis jam 18.30. Oke? Itulah sewenang-wenangnya Abang. Tanpa konfirmasi dengan saya main bikin begitu aja. Ya, Anda pikir saya nggak ada kerjaan lain, cuma urusin beginian. Saya juga ada kerjaan. Tapi kalau memang ini prioritasnya bagus, saya coba alihkan. Ya, jangan begini dong. Bapak terlalu arogan, Pak. Loh, kan Anda yang menantangin saya di Zoom saya waktu sama Pak Paul Zhang. Abang licik, abang penakut katamu. Iya, betul. Lalu saya katakan gitu. Iya, jadi akhirnya Esra Soru Muriwali bilang ladeni aja bang. Oke, jadi saya udah kunjungi, baca linkmu yang sesat-sesatin itu. Saya berkali-kali bilang, Pak JT, orang sudah minta kita ketemu kapan, gitu. Saya nggak pernah baca, saya nggak pernah tahu ada begituan, Pak. Saya yang tantang, saya bilang nanti saya undang, Pak. Saya suruh minta nomornya Bapak. Saya bilang saya undang, saya atur waktu saya. Saya pasti undang Bapak, duduk sama-sama kita ngobrol. Saya rindu, Pak, sebenarnya duduk sebagai abang adik kita ngobrol. Kalau memang Anda rasa saya sesat, kasih tahu lah, gini loh Dek, begini. Coba apa yang kau percayai sih? Apa yang kau yakini? Yang kau lihat di Alkitab itu apa sih? Kenapa kau tidak bisa terima Tritunggal dan sebagainya? Kan enak, Bang. Indah. Oke. Jangan terus saya dimaki-maki. Mohon maaf kalau kau anggap aku memaki-maki, tapi jauh daripada aku memaki-maki. Cuma adikku JT sayang sudah mengajar publik dan ajaranmu sesat. Itu mau Ini lebih jahat. Ini lebih jahat ini. Karena apa? Anda langsung klaim saya. Anda bukan Tuhan mengabul. Anda Yesus hakim loh, bukan Anda. Siapa Anda yang menjadi polisi teologi? Dengan kacamata teologi, kau mau ukur teologi orang. Sudah tuh. Apa itu lulusan Cambridge begitu? Wah, Sudah? Sudah belum? Ya, silakan. Oke. Jadi gini adikku JT, jangan marah-marah kau. Katanya abang adik ngomong. Ya enggak, kalau saya dibilangin sesat saya nggak terima. Setan aja saya lawan, apalagi cuma antek-antek setan saya lawan. Sekarang gini, menurut adikku ada enggak pengajaran sesat sekarang ini? Yang menyimpang dari Alkitab Ada enggak? ada. Tritunggal, ala Tritunggal, Trinitarian itu. Makanya Trinitarian itu Bang, sebentar. Kan dibilang, kalau saya ini Kristen, saya pengikut Kristus. Dari akar Kristus. Kalau Trinitarian, mestinya dia bukan Kristen. Trinitarianisme. Dia bukan Kristen. Gitu loh. Karena tidak ada kitab ala Tritunggal. Adikku JT. Tapi nanti kita debat. Saya mau. Ada, Pak. Iya, benar. Saya udah bilang JT itu terlalu bodoh untuk debat sama saya. Dia sate ayam. Hah, inilah kesombonganmu. Makanya adiknya Erastus bilang Anda kecoa, Bang. Karena cuma bau yang Anda timbulkan. Ada dua. Ada, Pak. Iya, benar. Menurut Bapak kan Bapak berubah jadi anak berubah jadi Roh Kudus kan? Di mana saya bicara begitu? Di mana? Loh, Di mana? Anda cuma dengar-dengar, bukan dari sumber primer Anda terima. Tidak ada ke video saya bilang begitu. Ada. Berarti Anda itu dokter yang tidak berdasar. Masa Anda dengar dari kata orang ambil asumsi? bukan. Yang benar Saya aja, Bang. dengar dari video Bapak. Di mana? Coba munculkan video saya, potongannya ambil. Kataan aja. Kataan aja.
jelaskan. Oke, malam ini di hadapan orang saya tanya. Menurut Bapak, Tritunggal itu pengertiannya gimana? Saya bisa terangkan, Pak. Kalau percaya Allah Tritunggal menurut versi Tertullianus dan kaum Trinitarian, Pak, itu adalah satu hakikat kealahan dengan tiga kepribadian, tiga pribadi yang bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan. Bagi saya itu kembar dampit, Pak. Nih, kembar dampit. Ya, tiga pribadi. Tapi oke lah kalau Anda mau mengatakan itu tiga pribadi kealahan yang independen di dalam kekekalan. Allah Bapa bukan Allah Anak bukan Allah Roh Kudus bukan Allah Bapa, tapi mereka adalah Allah, sama-sama hakikatnya sebagai Allah. Ya itu dalil teologi Tritunggal. Saya dari dulu makan itu, Bang. Saya pengajar itu dari dulu. Udah berapa kali adikku ini bilang abangnya sombong. Dan abangnya nggak ngomong kamu sombong. Saya hanya tanya. Tapi sesat, bodoh. Itu lebih parah dari itu. Aku bodoh. Dia bodoh. Dia bulu kambing. Atau garong. Udah? Udah. Oke. Tenang dulu, tenang. Iya, Jadi- tenang ini, tetap tenang. Adikku JT sayang, kamu bilang kamu Abangku diperkasa. mengapul segala tercinta. Iya bocah. Lagi ditembakkan. Ya. Jadi yang saya tahu di Perkantas, tidak ada seorang pun yang memfitnah saya dan tidak ada seorang pun yang kufitnah, oke? Ya, Sampai saya pun begitu. Sampai abang ikut-ikutan orang nyesat-nyesatin saya. Jujur, Bang. Saya bilang, saya hormati Bang Sagala. Saya hormati. Saya pernah gandeng tanganmu, Bang. Jalan masuk di sekolah, ada beberapa sekolah yang kau datangin itu. Aku temanin kau, Bang. Kau masuk di kelasku, kau ngajar. Masa kau bilangin saya orang bodoh, saya nggak kenal dia ngaku-ngaku aja. Ah, ngaco, Bang. memang di dalam nama Tuhan Yesus, kalau saya memfitnah kamu dengan mengatakan sesat, biarlah Tuhan menghukum saya. Ayam gebayar. Udah? Cuma Anda nggak mau mengatakan bahwa itu tidak sama. Udah? Bedanya karena tiga pribadi ini saling mengasihi. Kalau yang di sebelah suka ribut berantem katanya. Tapi Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus itu tiga pribadi yang saling mengasihi satu dengan yang lain. Adekku pernah baca buku ini? Untuk apa saya baca? Pernah baca? Saya baca Alkitab, Pak. Alkitab bukan buku-buku teolog acuan saya. Alkitab dan Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus selesai. Jadi cukup Alkitab. Oh tidak juga, saya belajar, saya baca, Pak. Saya Pernah, baca Pak? tapi bukan itu menjadi rujukan, bukan itu menjadi acuan. Karena salah belum tentu satu. juga bahasannya itu benar. Kalau Ini cuma salah- bahasan turun-temurun, dalil teologi turun-temurun, itu aja yang dihafalkan untuk sekolah. Ngapain mau sekolah teologi, beli aja buku ini. Kalau mau habisin waktu sekolah teologi hanya untuk hafal dalil-dalil teologi, bapak-bapak teologi, bapak-bapak teologi gereja, beli aja bukunya, nggak usah sekolah jauh-jauh ke Cambridge. Aduh, hafal Kok saya aja tuh buku. Ayam gebayar. Sekarang gini. Jadi ini salah satu buku standar di dunia. Christian Theology oleh Miller J. Erickson. Bapak sudah baca ini? Apa judulnya? Alkitab. Alkitab. Oh. Loh, Dia sate ayam. Dia sate ayam. Alkitab. Itu sebabnya harus ada cara menggali Alkitab yang benar. Dan Pak JT nggak punya itu. Siapa bilang? jangan menghakimi, Bos. Siapa Bukan. bilang? Anda kan tidak kenal saya secara pribadi. Anda Oke. nggak ikuti hidup saya bertahun-tahun. Atau garong. Dia belum kambing. Dia garong. Bapak itu kecuali salah juga menyalahkan bapak-bapak gereja, menyalahkan si A, si B, si C. Doa saya, ya, serius ini. Doa saya, Sebelum berdoa, Bang, saya jawab dulu supaya jangan salah doanya. Saya dalam konteks berlawanan, berargumentasi dengan orang yang menuding saya lalu mengkultus-kultuskan bapak gereja, bapak suci dan sebagainya. Saya pertanyakan, siapa yang lantik mereka jadi bapak-bapak gereja? Instansi mana yang lantik mereka jadi bapak-bapak gereja, bapak suci dan sebagainya? Saya nggak terlalu
setuju dengan istilah-istilah begitu. Jadi seolah-olah patron kebenaran dari mereka. Itu yang saya bahas. Bukan Udah. saya menghina, tidak. Saya bahkan tidak mengeneralisasi, Pak. Gitu Udah. loh. Oke, jadi gini aja. Saya memang jadi orang bodoh bicara denganmu. Karena semua yang kebenaran yang kukatakan, yang kupelajari sampai keliling dunia, nggak ada artinya. Doa saya, seperti kata Rasul Yakobus, jangan jadi pengajar. Karena di dalam mengajar, kamu tidak bisa menghindar dari banyak kesalahan. Oke? Selamat malam untuk Pengajar, JT. Pak. Pengajar, gembala, evangelis, itu Tuhan yang panggil, Tuhan yang tetapkan. Jadi Baik. kalau Anda anggap salah, lapor ke yang panggil saya, suruh dia hukum, cabut surat SK saya, lapor ke atas. Jangan konfrontasi kita, bro. Anda Sebenarnya, tidak berhak menghakimi saya. Pak JT, Ya. yang membuat bidat itu susah diajari karena seperti Bapak. Ya, Anda punya branding silakan aja. Tapi justru Bukan. yang terlihat bidat itu Anda. Ya karena Bukan. Anda tidak berdasar pada bapak-bapak gereja melulu Alkitab Anda sisihkan. Cuma Lupa. klaim-klaim aja. Alkitab Anda jadikan pembenaran, bukan Oke. kebenaran. Oke? Ya, Lupakan dulu abangmu menghapus segala yang brengsek ini. Pertanyaan saya, sekiranya kau datang ke rumah saya atau saya ke rumahmu, adik, saya akan bilang, jangan selalu merasa benar. Kalau kau merasa benar, beda dengan benar. Benar itu objektif, merasa benar itu subjektif. Kalau adikku merasa benar dan benar-benar benar, tidak akan mungkin disuruh sama sinode GBI untuk memilih robah ajaranmu atau keluar dari GBI. loh. Saya kan berikan koreksi, Pak, sesuai dengan literalnya. Jadi pengakuan iman Gilbert aja juga sendiri seperti itu, tapi kemudian dia menyangkali. Saya bukan bawa-bawa Gilbert, tapi memang begitu. Dulu bahkan kami dirikan sinode sendiri kok. Sudah bicara sama banyak, Pak, tapi tidak usah lah. Nah, sekarang Anda mau ukur saya, lalu jengkal saya, itu hak Anda, silakan, Pak Sudah. Mangapol. Tapi Sudah. saya bilang, tolong hargai juga. Jangan di muka publik Anda bidat-bidatkan saya, sesat-sesatkan saya, tolol-tololkan saya, bodok-bodokin saya. Saya nggak Sudah. bisa terima juga. Dang maradat ho, molo halak Sudah. bata doha mang. Dang maradat ho. Udah? Ayam bu, ayam gebayar. Makanya ku bilang, maafkan saya atas segala kesalahan abangmu. Ya kalau maaf jangan buat lagi. Loh, masalahnya kau sesat. Berarti kau munafik dong. Pura-pura minta maaf untuk apa? Pencitraan. Itu munafik. Bukan. Itu Bukan maaf munafik. pencitraan. Iya. Buktinya kalau maaf jangan lagi. Kalau maaf berarti salah, jangan lagi berulang. Tuduh-tuduh orang sesat, bidat-bidatkan orang. Kalau cuma maaf untuk ini pencitraan diri supaya kelihatan orang rendah hati. Padahal Bukan. sebentar lagi hakimi lagi, ini lagi. Kalau kau mengasihi aku, Bang, enggak kau hakim-hakimi saya di muka publik. Udah? Ah, janganlah. Ngerti Udah. dong, masa otak Cambridge nggak bisa mengerti yang namanya etika budaya? Udah? Yang meradat kok. Udah? Udah. Mau apa lagi? Jadi sebenarnya kepada adikku JT, kan saya udah bilang tadi, karena adikku sudah mengajar di depan publik, saya harus katakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Ya silakan. Itu kan persepsi Anda. Yang hakimi Tuhan, Pak. Kalau saya hakimi, kalau saya melakukan yang salah, Anda bukan hakim saya. Anda tidak berhak menghakimi sesama hamba. Kalau Anda hamba, jangan hakimi hamba tuannya. Biar tuan yang urus. Gitu loh. Ngerti nggak prinsip ini? Anda sudah Buat- di tempat Tuhan. Iya bocah. Bentar lagi. Lupa. Tio. Andra banteng. Tio gebuk. Andra
tambah 2, kalau saya katakan 2 tambah 2, 5, benar nggak? Kalau saya 12, 2 tambah 2, 12. Bukan cuma 5. Jadi memang ya Pak JT, waktu saya dengar di videomu menyesatkan itu, kau bilang gini, emangnya kalau aku tidak setuju Tritunggal itu kenapa? Saya jawab begini, oh memang iya, Pak JT bisa mengatakan bujur sangkar itu bulat dan bulat itu bujur sangkar. Tapi Pak JT tidak bisa merubah hukum kebenaran. Yang bujur sangkar itu 4 sisi, yang bulat itu bulat. Oke, selamat malam adekku. Di mana ada hukum kebenaran yang Anda sebutkan, Pak? Teologi itu bukan cuma satu aliran, Pak. Gitu loh. Jangan Anda menghakimi aliran teologi orang dengan aliran teologi Anda. Itu membuktikan Bapak nggak pernah belajar teologi. Sekiranya Bapak pernah belajar teologi, Bapak nggak sadar, Bapak akan mengalami dicoret-coret hasil karyanya oleh dosen. Enggak lah, Pak. Enggak gitulah. Itu karena kesombongan, keangkuhan teologis Anda lah. Terserah. Yang Anda mengkultuskan diri berlebihan, amang mangabul segala terhormat, terkasih. Terserah. Aduh, saya justru kasihan Anda, Bang. Saya Terserah. mau berdoa buat Anda tuh. Aduh, Tuhan Oke. Yesus ampuni Anda, Bang. Saling mendoakan kita. Selamat malam ya.